سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين على آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa kembali duduk bersama di Majlis Ar-Raudhah dalam kajian kitab atau buku Goresan Penaku halaman 33, terkabulnya hajat. Terkabulnya hajat. Boleh saya nanya, punya hajat enggak? Banyak atau sedikit? Sering gagal atau sering terkabul? Nah ini, jadi seringkali kita itu enggak yakin kalau hajatnya akan kabul. Jadi hajat itu insya Allah semuanya akan kabul, insya Allah, asal kita minta sama Allah Ta'ala, asal kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang minta kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Panggil aku jawab panggilanmu. Kita sudah panggil Allah dan Allah jawab. Ada apa wahai hambaku? Jawab, Mazda CX-9 ya Allah. Kabul. Ya harus yakin, masa enggak yakin? Ya harus ya yakin. Enggak pakai susah payah, enggak pakai repot, enggak pakai masalah, enggak pakai musibah ya Allah. Kabul. Kan begitu caranya. Harus minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak orang menanyakan gimana ya caranya agar hajat saya cepat kabul. Nah, ini yang jadi masalah, manusia punya sifat kemerungsung, kesusu, gak sabaran. Ya, tidak sabaran, kemerungsung. Ini sifat kebanyakan manusia. Sehingga nanya, kapan ya wujudnya, kapan ya hasilnya, hasil enggak ya, biar cepat bagaimana ya. Nah insya Allah di bab 6 ini terkabulnya hajat, kita akan belajar bagaimana agar hajat kita kabul, terwujud dan cepat. Ya, terwujud dan cepat, bukan sekedar terwujud. Kalau terwujud insya Allah semua yang kita minta kepada Allah akan terwujud. Setiap orang memiliki hajat dan menginginkan agar hajatnya segera terpenuhi. Setiap orang punya hajat, seperti tadi saya nanya, punya hajat enggak? Punya, banyak atau sedikit? Banyak. Sudah kabul belum? Belum. Nah, semua orang punya hajat dan pengen agar hajatnya segera terpenuhi. Sebenarnya Rasulullah SAW telah mengajarkan kita sebuah cara mudah yang jika kita lakukan dengan penuh keyakinan, catatan ya, melakukannya dengan penuh keyakinan, maka hajat-hajat kita akan terwujud dengan cepat, yaitu dengan berupaya mewujudkan hajat orang lain. Jadi caranya gampang, wujudkan hajat orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kana fi hajati akhih, kana Allahu fi hajatih." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa berupaya mewujudkan hajat saudaranya, maka Allah mewujudkan hajatnya. Bukankah hal ini cukup mudah? Kalimat Rasul kan enggak mungkin salah. Siapa man kana fi hajati akhih, kana Allah fi hajatih. Wa man kana fi hajati akhih, kana Allahu fi hajatih. Siapa yang mewujudkan hajat saudaranya, maka Allah mewujudkan hajatnya. Pertanyaan saya begini, pilih mana? Hajatmu diwujudkan manusia atau diwujudkan Allah?
Kalau janji manusia itu banyak palsunya. Kalau janji Allah pasti terlaksana. Betul kan? Saya berupaya mewujudkan hajat jenengan, belum tentu terwujud. Tapi kalau Allah mewujudkan hajat jenengan, pasti terwujud. Dan janjinya dalam hadits ini Nabi SAW tidak mengatakan siapa yang mewujudkan hajat saudaranya maka saudaranya akan mewujudkan hajatnya. Enggak. Tapi barang siapa mewujudkan hajat saudaranya, Allah mewujudkan hajatnya. Allah mewujudkan hajatnya. Kalimat Allah mewujudkan hajatnya berarti apa? Hal-hal yang menurut akal gak akan terwujud, akan terwujud. Hal-hal yang menurut akal susah terwujud, akan terwujud. Hal-hal yang menurut logika tidak akan terlaksana, akan terlaksana. Kenapa? Allahu fi hajatih. Allah yang mewujudkan hajatnya. Kalau udah bicara Allah yang mewujudkan hajatnya, maka itu keluar dari semua nalar, keluar dari semua asbab, keluar dari semua cara yang digunakan manusia. Kenapa? Kanallahu fi hajatih. Allah yang akan mewujudkan hajatnya. Allah mewujudkan hajatnya. Nah, ini harus kita yakini. Oh, kalau saya wujudkan hajat orang lain, Allah yang wujudkan hajat saya. Berarti gak usah mikir lagi gimana dan bagaimana. Namanya Allah yang turun tangan, ya biar Allah yang ngurus. Biar Allah yang ngurus. Bukankah hal ini cukup mudah? Berjuang mewujudkan hajat orang lain, peduli dengan hajat orang lain, tidak acuh tak acuh akan hajat orang lain, maka Allah pun mewujudkan hajat kita. Allah menjamin jika kita mau memikirkan orang lain, maka Allah lah yang kemudian mengurus kepentingan kita dan menyelesaikan urusan kita. Oleh karena itu, janganlah sibuk memikirkan diri sendiri dan acuh tak acuh dengan hajat saudara-saudara kita. Ya, ini kata kuncinya di situ. Insyaallah ini akan saya terangkan sampai menjelang azan, beberapa menit menjelang azan. Jadi ingat tadi kata kuncinya apa? Mewujudkan hajat orang lain, satu. Yang kedua, Allah yang mewujudkan hajat kita. Kalau Allah yang mewujudkan, berarti semua yang tidak masuk akal, semua yang gak bisa dinalar, semua yang mustahil akan terwujud. Kenapa akan terwujud? Karena yang mewujudkan bukan manusia, yang mewujudkan bukan makhluk, yang mewujudkan bukan upaya kita, yang mewujudkan bukan usaha kita, tapi yang mewujudkan murni. Kanallahu fi hajatih. Allah lah yang mewujudkan hajatnya. Pegang ini pegang. Pegang bagaimana? Allah akan mewujudkan hajat kita. Keren ini. Contoh, mau beli mobil Mazda CX-9, harga OTR Jakarta 798,8 juta. Enggak berani. Jangan minta, jangan beli. Duitnya dari mana? Ngimpi. Mana mungkin. Gitu kan? Lihat tabungan gak mungkin. Lihat kerjaan gak mungkin. Ya enggak mungkin. Mandek, mundur, dah pending. Beli saja yang harganya 50 juta. Hajatnya turun drastis, gitu ya. Kenapa? Karena dia menyandarkan hajatnya pada dirinya. Salah besar itu. Mewujudkan hajatnya pada kemampuannya, salah lagi. Mewujudkan hajatnya itu pada kemampuannya berusaha, salah lagi. Berarti sejak langkah awal dia sudah menuhankan dirinya sendiri. Sejak langkah awal dia sudah menuhankan usahanya. Sejak langkah awal dia menuhankan tabungannya. Loh, Habib, Yai, Ustadz, Guru, kan kita harus realistis. Realistis itu kamu sadar kamu gak punya duit, kamu sadar kamu gak punya tabungan, kamu sadar gajimu gak, ya sadar gajimu gak cukup, kamu sadar kalau kamu itu tidak punya sesuatu, kamu tidak punya sesuatu yang bisa untuk mewujudkan. Di sisi yang lain kamu sadar punya Allah yang kaya.
Tes, ya, lanjut. Jadi ketika orang itu melihat tabungannya, melihat kemampuannya berusaha, melihat gajinya, melihat, terus dia punya cita-cita, punya hajat gede, kalau diukur nggak cukup, terus dia mandek, nggak jadi punya cita-cita, nggak jadi punya hajat, berarti dia telah menuhankan dirinya, menuhankan upayanya, menuhankan usahanya. Dia telah menganggap bahwasanya yang bisa kalau gaji banyak, yang bisa kalau tabungan besar, yang bisa kalau saya punya kekuatan, ini salah besar. Realistis itu artinya sadar kamu nggak punya, sadar kamu nggak mampu, sadar nggak cukup tabungannya. Di satu sisi kamu sadar Allah maha punya, Allah maha bisa, Allah maha kaya, Allah maha kuat, Allah maha hebat, Allah maha. Jajarkan nih dua nih. Begitu kamu jajarkan, sandarkan, akhirnya apa? Ngemis sama Allah. Ya Allah, saya nggak bisa, ya Allah saya nggak mampu, ya Allah saya nggak punya, tapi saya punya kamu yang maha bisa, saya punya kamu yang maha hebat, saya punya kamu yang maha kuasa, saya minta sama kamu ya Allah. Siapa? Anaknya Pak Lurah. Masya Allah, minta anaknya Pak Lurah, nanggung mesti anaknya presiden gitu loh ya. Wah nggak mungkin, jangan bilang nggak mungkin ya, jangan bilang nggak mungkin. Kalau bilang nggak mungkin itu berarti ngukur diri, saya jelek. Oh banyak loh ya orang ngijak kodok terus jatuh cinta pada gadis jatuh cinta pada pria jelek karena ngijak kodok dia itu kalau guyonnya orang-orang ya. Kalau suaminya jelek, istrinya ganteng, katanya dulu sebelum menikah saya pernah nginjak kodok dapatnya seperti ini. Na'udzubillah min dzalik, guyon ya. Nah sadar diri memang realistis, saya nggak layak dari harta, saya nggak layak dari wajah, saya nggak layak dari pendidikan, tapi saya punya Allah. Nah di situ nanti akan minta sama Allah, terus berupaya, berupaya. Oh wajah biar tambah ganteng, gimana caranya? Wudhu diperbanyak. Jika kosmetik tidak bisa membuatku tambah tampan, maka tahajud membuatku berkilau. Masya Allah, keren. Tahajud membuatku berkilau. Dia tahajud, dia nanti akan melihat my inner beauty. Wah, kecantikanku yang muncul dari dalam. Mulai dia wudu, zikir dan lain sebagainya. Nah terus menggunakan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Kamu pengen ngelamar anak gubernur, kabul? Iya. Nah kalau ada orang mau ngelamar anak orang, wujudkan hajatnya, bantu toh. Jangan halang-halangi, bantu. Kamu suka sama dia? Iya, saya sampaikan ke ibunya. Masya Allah, Bu, ya ini anak muda ini pengen nikah sama anakmu, orangnya baik Bu, Masya Allah ini. Jadi sampai nikah. Nah kamu simpen di situ. Ya Allah, hajat saya dia. Paham loh? Nah, al jaza alal jinsil amal. Jadi balasan itu sesuai dengan bentuk amalnya. Kalau hajat yang orang lain kita wujudkan urusan pernikahan, nanti hajat kita urusan pernikahan juga akan diwujudkan sama Allah Ta'ala. Wah Masya Allah. Ini mukminah di belakang teriaknya keras, amin. Kalau hajat itu urusan duit, ada teman kita kok mau hutang, kita nggak punya duit, ya kita nggak punya duit, tapi kita tahu ada orang yang baik yang duitnya banyak, kita ngomong sama orang tadi, teman saya butuh duit, teman saya butuh duit, orangnya bisa dipercaya, tolong kamu bantu hutangi dia. Masya Allah, dihutangin sama teman kita ini ya, dihutangin, dia hutangnya mungkin cuma 1 juta, kita punya hajat butuh uang 2 miliar. Masya Allah, nanti sama Allah akan dikirim orang-orang yang bantu mewujudkan 2 miliar kita. Enak atau enggak enak? Enak. Hajat kita pengen makan pizza, tapi modalnya tempe. Gimana tempe jadi pizza? Rupanya teman kita lagi pengen tempe goreng. Ini kalau ada tempe goreng nikmat, langsung kita sogok dengan tempe goreng, makan tempe goreng. Di hati, ya Allah, hajatku pizza. Masya Allah. Nanti Allah akan kirimkan orang yang ngirim pizza. Oh, tanggalnya kapan? Wallahu a'lam. Tapi begitu
Apa namanya? Bentuknya sama. Sama. Jadi kalau kita pengen dapat obyekan dari orang, kita jual barang kok nggak laku, maka kita niat belanja di pasar. Belanja di pasar niat. Cari orang-orang yang kira-kira dagangannya susah lakunya. Beli itu. Dia jualan, punya hajat, pengen barangnya laku, kita beli. Kita beli, tapi niatnya lain, mewujudkan hajat orang yang jualan ini biar barangnya laku. Sementara kita hajat kita stok itu triplek satu gudang, gimana biar laku? Masya Allah. Ini ilmu mahal ya, jangan cerita orang-orang. Ini enggak live streaming atau enggak tuh? Oh live streaming, wah terlanjur nih. Terlanjur. Ini cara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, dan itu pasti, gak mungkin tidak. Kan Allahu fi hajatih, Allah yang ngurus hajatnya. Makanya orang-orang dulu tuh pinter. Kalau punya hajat, yang dijadikan sasaran itu orang tua, ya kerabat, biasanya kemudian ulama-ulama yang susah-susah. Dicari ini, kok ada ulama di pinggir kali rumahnya sederhana. Rumahnya sederhana, lagi rumahnya kontrak, rumahnya ngontrak. Sementara dia pengen beli rumah di pojok sana, ditawar, nggak pernah dikasihkan. Masya Allah ini. Sementara si ulama pengen punya rumah sendiri, pengen itu rumah jadi miliknya, tapi duitnya belum pernah cukup. Dengar dia, yang di pojok sana ini pengen tuh beli rumah, tapi duitnya belum cukup. Berapa harganya? Murah kok, 50 juta. Masih ada rumah harga 50 juta? Wadah. Parah nih, guru, iya, alhamdulillah, silahkan mulai hari ini guru berbahagia, gak usah bingung lagi. Kenapa? Ini sertifikatnya, Masya Allah. Nanti biaya balik nama berapa, biar saya yang urus. Tapi sambil menyerahkan sertifikat, hati bilang sama Allah, ya Allah, rumah pojok sana jadi milikku. Paham dan? Nah ini, siapa yang wujudkan hajat seorang, hajatnya akan dipenuhi. Sehingga pernah salah seorang pimpinan pesantren yang saya sebutkan di buku ini ya, itu saya dengar langsung dari pimpinan pesantrennya, cuman tidak etis kok saya sebutkan namanya ya. Lagi bersama saya Ustadz Yusuf Mansur dan beliau duduk minum teh bareng gitu. Kemudian beliau berkata, saya ini pernah dikritik ini sama pengurus nih. Kenapa? Karena pondok ini lagi butuh dana besar, justru ada pondok lain butuh dana, saya carikan dana. Saya carikan dana. Sampai dapat ya, saya carikan. Teman-teman protes, oh kita butuh kok kamu carikan orang lain. Saya jawab, Nabi saya nggak mungkin salah. Ya butuhnya dia sedikit, nggak banyak. Butuh kita banyak nih. Butuh kita banyak. Saya carikan kebutuhannya dia terpenuhi, hajatnya selesai, nanti butuh kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinnya tuh gitu. Ini model begini menimbulkan apa? Cinta sama orang lain, mau ngurusi orang lain, berupaya untuk menyenangkan orang lain. Karena tahu muamalahnya bukan dengan orang tersebut, urusannya bukan dengan dia, urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ini ngasih saya cara seperti ini, Allah ngajari saya cara seperti ini. Ya Allah saya nurut, ya udah ya Allah saya nurut, saya ikuti apa yang diajarkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita begini, enak itu, nggak ada yang repot, nggak ada yang repot. Saya itu kalau butuh hajat, yang paling saya manfaatkan orang tua saya. Sekarang ibu saya ya, saya manfaatkan. Kira-kira pengennya apa? Kok pengennya gampang, durian gitu. Wah ya sudah, carinya durian. Tapi saya di hati macam-macam, kamera, handphone gitu kan ya. Loh iya, ini memang pokil, berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Satu, dapat pahala birrul walidain, betul kan ya? Oh, paling kan cuman modalnya durian. Yang kedua, hajat ibu saya terwujud. Ibu saya senang, ibu saya seorang mukmin. Bukan lagi hajat saudara nih, hajat orang tua. Begitu hajat orang tua terpenuhi, Allah langsung ngomong, hajatmu apa? Oh Masya Allah, hajat saya ya Allah iPhone X. Belum punya. Ini buat contoh, jangan nanggung mintanya kok yang harganya 5 juta, nanti dapatnya cuma 1 juta itu.
minta yang gede, dapatnya minimal kan separuh. Yang separuh disimpankan di surga. Oh kan keren. Ya kan? Keren. Nah ini cara-cara begini nih yang jarang dipakai, dan inilah ilmunya para wali. Ya, ilmunya kaum sholihin. Nah, tapi jangan dicoba-coba ya. Ini tidak berlaku untuk orang yang coba-coba. Tak jajali sik ya. Waduh, saya akan coba dulu Habib, saya akan coba dulu. Judulnya tadi apa? Dengan penuh keyakinan. Lah wong sabdane Kanjeng Nabi kok dicoba-coba, dari langkah awal sudah kurang ajar, makanya gagal. Dari langkah awal dia telah meragukan Nabi Muhammad SAW, meragukan Nabi, meragukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang pede, yang yakin, yang mantap, yang percaya. Bismillah, jalan. Bib, ya percaya sih percaya, tapi nggak pakai tapi. Itu setan tuh tapinya. Nah, nanti kalau tidak itu berarti kamu nggak percaya, kamu nggak yakin, nggak ada kalau tidak pasti ini. Hadisnya itu tidak gini. Allah akan wujudkan hajat saudaranya. Ya nanti insya Allah, ya kalau jadi loh ya, Allah wujudkan hajatnya, gak ada begitu. Hadisnya pasti. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatih. Siapa dalam hajat saudaranya, Allah dalam hajatnya. Selesai. Enak atau enggak enak? Udah yakini aja begitu, nggak usah diartikan macam-macam, nggak usah A, nggak usah B. Udah pokoknya Rasul bilang begitu, ya artinya seperti itu. Makanya pakai ini prinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dalam arti yang positif. Ya, dalam arti yang positif. Maksudnya apa? Pengorbananmu sebetulnya nggak banyak loh, sedikit. Ya, bantu kontrakan 3 juta. Sementara kontrakan kita 50 juta. Kontrakan kita apartemen 1 tahun 50 juta. Saudara kita tetangga kontrakannya rumah 1 tahun 3 juta. Mau bayar 50 juta belum punya duit kita. Belum punya duit. Caranya bagaimana nih 50 juta biar terbayarkan? Tetangga kita yang bingung mau bayar 3 juta ini, kita punya uang 5 juta. Samperin tetangga kita, "Mas, ini 3 juta untuk tahun ini, 2 juta untuk tambahan tahun berikutnya. Jenengan tambah sendiri 1 juta bisa buat 2 tahun. Oh terima kasih. Di hati bilang, aku butuh Mas 50 juta. Saya butuh untuk bayar apartemen nih Mas nih, kontrakan apartemen 50 juta. Tapi nggak usah disebutkan ya, nggak usah disebutkan. Ngomongnya ke hati, mainnya sama Allah ini. Mainnya hati, kontak sama Allah. Jadi hidupnya tuh terus ngobrol sama Allah, kontak sama Allah. Orang yang begini, ini yang disebut alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Manusia yang selalu berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Insyaallah berkah dan manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.